Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi bencana banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera. Kita bergabung bersama rekan jurnalis Joy Jones dari Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Joy Jones, Anda ada saat ini di mana dan bagaimana perbaikan kondisi di tempat Anda berada? Ya, Leo dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Kota Padang Sidempuan, dan pada Kota Padang Sidempuan terkena banjir namun tidak terlalu dampaknya terlalu besar, tidak seperti Kecamatan Batang Toru. Namun bisa dilihat di Kota Padang Sidempuan ini pemirsa bahwa antrian kendaraan sudah mengular untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Pemirsa, ini di belakang sana hampir 1 kilometer antrian kendaraan telah ada, dan saya akan memperlihatkan kepada Anda di layar kaca bahwa ini adalah tumpukan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang sudah mengantri lebih dari 3 hari untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Pemirsa, kemacetan pun tak dapat dihindari dari antrian kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar minyak. Ini hanya salah satu SPBU dari banyaknya SPBU yang ada di Kota Padang Sidempuan ini. Dan semua SPBU sama pemirsa, sama antrinya, sama panjangnya, dan masyarakat sangat mengeluhkan antrian BBM yang hingga saat ini masih terus terjadi. Pemirsa, juga masyarakat bahwa masyarakat tengah mengumpul untuk menunggu bahan bakar minyak dapat disalurkan. Bisa dilihat pemirsa bahwa ini antrian kendaraan dan terjadi kepadatan saat ini pemirsa. Di sini masyarakat meneriakkan bahwa sangat dibutuhkannya bahan bakar. Pemirsa, saya akan coba ajak Anda untuk berbicara dengan salah satu masyarakat yang tengah mengantri. Iya. Iya. Ibu. Sedang ngapain? Oh, pemirsa, negosiasi sedang dilakukan saat ini. Warga tengah berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab untuk menyalurkan BBM ini. Pemirsa, bisa dilihat bahwa masyarakat sangat menantikan bahan bakar minyak yang telah lebih dari 3 hari mereka mengantri sampai menginap di SPBU untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Saya akan ajak Anda berbicara dengan salah satu masyarakat. Ini, Ibu, namanya Ibu? Nama saya Dona Rika Putri. Iya. Ibu, ini sudah berapa hari, Ibu? Sudah 3 hari di sini. Iya, tidur di sini lagi. Kayak mana kami ini? Nggak ada. Kata orang di kota turun 2 tangki. Mau ke sana pun kami nggak bisa. Minyak kereta kami nggak ada ke sana. Di sini nggak ada datang. Janji-janji palsu aja. Kesulitannya apa aja, Bu, kalau nggak ada bensin ini? Nggak bisa makan kami kalau nggak ada bensin ini. Kayak mana mau bekerja? Nggak bisa karena bensin ini. Gimana solusinya ini, Bapak ini, Pertamina ini nanti datang. Udah berapa hari di sini? Janji-janji palsu aja Pertamina Sidempuan ini. Nggak ada bensinnya sama sekali, Bu? Nggak ada sama sekali. Tapi pastikan hari ini datang, pasti ini nggak ada. Sampai saat ini nggak ada. Kayak mana kami mau makan bensin ini nggak ada. Kayak mana? Selain dari bensin, apalagi, Bu, kesulitannya, Bu? Mungkin air atau apa? Air mati. Semuanya sulit kalau nggak ada bensin. Semuanya sulit. Ekonomi orang payah, bekerja pun nggak bisa. Kayak mana mau bekerja, bensin ini nggak ada. Iya, berusaha susah semuanya. Terima kasih, Ibu. Semoga cepat bensinnya untuk ada di sini ya. Nah, pemirsa, ini saat ini negosiasi masih terus dilakukan. Ibu tadi berbincang dengan Oke.
kami posisinya di Langga Payung. Aduh, mau begitu di Langga Payung. Kurang lebih 68. Kurang lebih 68. Perkiraan 8 jam. Nggak hitung mah, mulai seon. Kurang lebih 11. 12 ada. Ya pemirsa, hasil perbincangan bersama komunikasi yang tadi saya dapatkan bahwa memang bensin diperkirakan akan tiba selama 6 jam lagi. Namun janji tersebut sudah pernah dilontarkan beberapa hari yang lalu, namun hingga hari ini pun bensin atau bahan bakar minyak belum ada. Pemirsa, beginilah kondisi di Kota Padang Sidempuan. Kendati kota ini tidak dilanda banjir bandang, namun efek juga terasa karena jalan di sekitar sini juga mengalami isolasi karena banyaknya tanah longsor dan banjir bandang yang menghancurkan akses jalan. Masyarakat sangat membutuhkan sekali bantuan terutama bahan-bahan pokok seperti suplai makanan, bahan bakar minyak, juga listrik dan juga akses komunikasi seperti internet. Kita berharap bahwa keadaan bisa semakin membaik karena kondisi masyarakat semakin hari semakin sulit. Dengan tipisnya persediaan maka harga pun semakin melonjak, bahan bakar minyak, bahan bakar pokok dan lain sebagainya. Leo. Joy, ini tempat Anda berada di salah satu SPBU di Kota Padang Sidempuan. Apakah kondisi serupa juga terjadi di SPBU yang lain atau memang baru ini yang Anda temui pada hari ini, Joy? Ya, Leo dan juga pemirsa, ini cuma salah satu SPBU di semua SPBU di Kota Padang Sidempuan setidaknya yang kami lihat. Dan tidak hanya satu pemirsa, di Kota Padang Sidempuan terdapat beberapa lebih dari satu SPBU dan juga hal yang sama terlihat banyak sekali SPBU yang mengalami hal yang sama. Tidak hanya di Kota Padang Sidempuan, melainkan juga sepanjang SPBU di akses jalan menuju Kota Sibolga. Ya, Leo. Ada informasi mungkin yang Anda dapat dari Pertamina atau otoritas setempat, apakah memang ada jalan yang putus atau apa penyebabnya dugaan sulitnya pasokan BBM ke SPBU atau beberapa SPBU yang tadi Anda katakan di Padang Sidempuan? Ya, dapat saya informasikan pemirsa, Leo dan juga pemirsa bahwa Kota Padang Sidempuan memang menjadi kota jika dari Medan bahwa Padang Sidempuan kota jalannya itu melewati Kota Sibolga terlebih dahulu baru Padang Sidempuan. Jika kita mengasumsikan bahwa Kota Medan adalah titik pertama, sehingga memang dari Medan menuju Padang Sidempuan terjadi bencana alam yang cukup dahsyat di berbagai akses alternatif jalan. Sebagai informasi saja, pengalaman kami dari Kota Medan ke Kota Padang Sidempuan, kami harus memutar akses jalan selama lebih dari 12 jam untuk dapat tiba di titik ini dengan jalan alternatif yang sangat sulit. Sehingga memang akses jalan dari segala arah menuju Kota Padang Sidempuan memang terputus. Oleh sebab itulah dugaan kami bahan bakar minyak dan pasokan bahan makan lainnya itu sangat kurang di Kota Padang Sidempuan. Air saja tidak ada pemirsa. Kami beberapa kali mencoba untuk membeli makanan di beberapa tempat atau junk food seperti itu dan tidak bisa untuk mendapatkan air minum karena memang akses air bersih di sini terputus. Masyarakat hanya bisa bergantung pada air sumur bor saja, Leo. Sumur bor yang Anda katakan tentunya menggunakan listrik. Bagaimana dengan kondisi pasokan listrik di Kota Padang Sidempuan atau di dekat tempat Anda berada saat ini, Joy? Ya, terkait dengan listrik memang sempat mati pada saat terjadinya banjir bandang dan longsor. Namun hari ini keadaan telah membaik untuk listrik, namun masih sering juga mati. Sehingga untuk listrik hingga saat ini sudah relatif stabil. Namun air bersih masih sangat kurang. Meskipun listrik sudah menyala, namun juga tidak bisa terus ada karena sering sekali mati lampu yang kami alami pada saat kami berada di Kota Padang Sidempuan ini, Leo.
Bagaimana dengan kondisi sinyal handphone ataupun telepon, apakah juga terganggu saat ini atau seperti apa, Joy? Kalau untuk di Padang Sidumpuannya sendiri, Leo dan pemirsa, memang sinyal paling stabil di kota ini. Sehingga memang pada saat kami meliput desa terdampak, yaitu adalah desa Garoga, di titik terakhir kami bisa melintas. Kami hanya bisa mengambil gambar dan setelah itu mengirimkannya setelah kami tiba di kota Padang Sidumpuan. Namun tidak jauh dari sini, Leo, sekitar 7 km saja, akses listrik dan sinyal sudah terputus. Inilah titik terakhir yang dapat kami laporkan secara langsung karena disinilah baru ada sinyal. Leo. Baik, kami tentunya akan menantikan terus laporan dari tempat Anda berada dengan harapan tentunya ada perbaikan situasi, tapi untuk saat ini terima kasih untuk laporan Anda, Joy Jones dari Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.